Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan coba membahas terkait penentuan arah kiblat. Saya coba bagi menjadi 5 subbab ya. Tanpa berlama waktu, kita akan coba kaji terkait dari sisi pendahuluan. Jadi pendahuluan para ahli fikih syariat menyatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Dengan lain perkataan, jika seorang sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak, sholat yang dilaksanakan ini tidak sah. Ini dari sisi pendapat para ahli fikih ya, para ahli syariat. Nah, ini tentang cara menentukan arah kiblat. Jadi cara menentukan arah kiblat, prosedur cara standar penentuan kiblat yang biasa digunakan di masjid-masjid besar bisa jadi tidak serta-merta linear dengan masjid-masjid atau mushola yang ada di pedesaan. Umumnya masjid pedesaan dalam penentuan arah kiblatnya menggunakan acuan sebagai berikut. Ini mengacu kepada arah kiblat masjid yang sudah ada, ya, tanpa ada cross-check ya. Padahal bisa saja masjid yang sudah ada tersebut belum tentu akurat. Yang kedua, di desa-desa atau di mushola yang sederhana gitu ya, yang tidak menekankan keakuratan, penentuan arah kiblat masjid ditentukan oleh seseorang tokoh di masyarakat. Tapi ketokohan masyarakat tersebut tidak serta-merta menjadi jaminan keakuratan dalam penetapan arah kiblat, atau bisa jadi ketidakakuratan diakibatkan tahap pembangunan yang kurang dikontrol. Jadi sudah ditentukan oleh tokoh, namun ketika pas pelaksanaan pembangunan tidak ada kontrol mungkin ya dari penentu arah kiblatnya ini. Yang ketiga, penggunaan kompas penunjuk arah atau kompas yang terdapat pada sajadah yang biasanya didatangkan oleh orang-orang dari yang pulang berhaji, namun kondisi kompas tersebut tidak terkalibrasi secara standar dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, BMKG. Yang terakhir, bahkan bisa saja pembangunan masjid yang lebih mempertimbangkan segi artistik ya, kesimetrisan dan lain-lain terhadap arah jalan, misalkan sejajar jalan atau tegak lurus jalan, atau coupling lahan bangunan, sehingga terjadilah arah kiblat yang tidak tepat menuju Ka'bah. Jadi ini menekankan ke arah arsiteknya, sehingga arah kiblat ini tidak sesuai. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi cara menentukan arah kiblat ini dari fakta yang ada di lapangan. Nah, cara menentukan arah kiblat ini saya coba kedepankan dari sisi menggunakan bayangan matahari ya. Jadi menggunakan bayangan matahari ini ada 3 metode, jadi metode ras al-kiblah global, ras al-kiblah lokal, dan tongkat istiwa. Oke, kita cek ras al-kiblah global. Nah, jadi ras al-kiblah global ini maksudnya gini. Jadi yang ini menggunakan data di mana matahari tepat berada di atas kota Mekah atau tepat di atas Ka'bah. Nah, ini ya kurang lebih. Peristiwa Rasul Al-Kiblah global ini terjadi 2 kali dalam setahun ya. Jadi memang bumi itu kan bulatnya terus dia mengitari matahari, sehingga nanti akan terjadi 2 waktu di mana matahari ini di atas kiblat, percis di atas Ka'bah. Yaitu tanggalnya kalau di waktu Indonesia bagian barat ini ya, dalam setahun, yaitu tanggal 28 Mei. Nah, ini perlu dicatat ya, 28 Mei itu adalah hari untuk mengecek kiblat bersama-sama nih, pentingnya. Bagaimana pengamatannya itu pada jam 12 ya waktu Mekah. Atau di WIB itu ya, di waktu Indonesia bagian barat itu jam 16.18. Mungkin jam asar ya, setelah asar kita cek bayangan kita. Ya, tapi kalau di Mekah itu tepat 12.18. Dan yang kedua ini tanggal 16 Juli pada jam 12.27 di Mekah. Kalau di Indonesia berarti pukul 4.27 ya. Jadi ada 2 waktu. Jadi waktu pertama ini 28 Mei, waktu yang kedua ini 16 Julinya. Pokoknya tolong dicatat, ini 28 Mei dan 16 Juli adalah momentum untuk kita bisa mengecek arah kiblat dengan simpel ya, dengan mencari bayangan. Coba bayangan objek benda yang terbentuk pada waktu itulah yang menjadi arah penentuan kiblat. Mengingat terdapat tahun-tahun kabisat, maka perhitungan tanggal ditambahkan 1 hari, yaitu menjadi tanggal 29 Mei dan 17 Juli. Ini kalau misalkan tahun kabisat ya, ini kan 28 jadi 29 Mei, yang 16 Juli jadi 17 Juli. Ya, kurang lebih tambah 1. Nah, ini
namanya ilustrasinya ya. Jadi ketika jam berapa, jam 12.18 itu kan tengah hari ya, waktu duhur, itu pasti matahari di atas Ka'bah. Nah ini posisi ini kalau tanggal 8 Mei kan. Kalau 8 Mei kita kan sebenarnya tidak bisa melihat Ka'bah kan karena saking jauhnya. Tapi kalau matahari di atas Ka'bah ini akan membentuk bayangan tentunya kan. Nah inilah bayangan inilah yang dimaksud dengan arah kiblat. Jadi sebenarnya simpel sekali ya, bahwa menentukan kiblat dengan matahari itu bahkan memang yang paling sempurna aja dibanding metode-metode lain. Jadi ini penentuan arah kiblat menggunakan metode bayangan matahari. Cuman kalau Rasyid Al-Qiblah Global ini tanggalnya harus 28 Mei dan 16 Juli. Nah, bagaimana dengan Rasyid Al-Qiblah lokal? Nah, ini sebenarnya modifikasi dari Rasyid Al-Qiblah Global ya. Ini bagaimana modifikasinya kita lihat. Jadi hampir mirip sebenarnya. Cuman metode ini lebih fleksibel, artinya kapanpun bisa diamati ya, mau jamnya pagi, jamnya siang, sore, tanggalnya juga bebas. Ini tidak terpaku harus tanggal 28 Mei atau 16 Juli yang seperti yang global ini ya. Kalau lokal tuh bebas, tidak terpaku kepada tanggal seperti pada metode Rasyid Al-Qiblah Global. Hal ini dikarenakan memanfaatkan teori perhitungan jadi ini memanfaatkan teori perhitungan ilmu astronomi, yang mana karena sifatnya berulang, maka data dari pergerakan matahari tiap harinya bisa diketahui. Jadi ini sudah berdasarkan hasil penelitian yang terus-menerus ya. Sehingga metode ini bisa dimanfaatkan berdasarkan bayangan matahari harian. Nah, ini contoh praktek ya. Kebetulan tanggalnya tidak 28 Mei atau 17 Juli, tapi ini bebas tanggalnya. Dan pukulnya juga bebas ya. Jadi kita pertama itu adalah menentukan dulu barat dan timur ya, berdasarkan arah matahari ini menggunakan busur. Namun dari sisi aplikasi pun sebenarnya sudah ada ya yang publishnya, bisa di-download ini. Jadi dia sudah menghitung dari sisi GPS-nya. Ini GPS-nya posisi Ka'bah karena sudah diketahui kan. Baru posisi benda ini atau HP ini berada di mana ya, lokasi kita berada. Nanti kita ikuti panduannya, misalkan nanti tinggal di set, diklik, nah nanti muncul ini arah-arah utara ini. Ini sebenarnya kalau ini terlalu manual ya. Jadi kalau ini bisa langsung kita menarik garis arah kiblat tuh yang ini, yang hijau ini ya. Nah itulah kiblatnya, dan ini artinya kapan pun bisa dikerjakan ya. Tapi kalau lebih manual memang kita harus menggunakan busur dulu ya. Kita cari bayangan bayangan dari matahari ya. Kemudian kita tentukan posisi, misalkan ini koordinatnya di sini itu berapa. Nah, kita hitung ya. Dari situ baru kita hitung derajat kiblatnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dicek di video selanjutnya ya, bagaimana menentukan secara praktek pengukuran menggunakan manual ini ya, busur dari kertas ini. Termasuk ini juga dengan aplikasi yang ini. Nanti di video selanjutnya. Video kali ini hanya membahas tentang prinsip-prinsip dasar. Selanjutnya adalah menggunakan metode bayangan matahari tapi menggunakan tongkat istiwa ya. Nah, ini seperti apa? Jadi metode alat bantu tongkat istiwa ini, prinsip metode ini menggunakan bayang matahari ya sebagai pembentuk garis yang menghubungkan arah barat dan timur. Jadi tetap timur dan barat itu kita cari dulu. Nah, setelah timur dan barat ketahuan, baru kita ukur posisi koordinat kita itu di mana ya, berapa derajat ke kiblat. Nah, nanti diukur dari timur ke barat itu ya, dari azimut timur ke barat. Nah, sebagai alat bantu untuk mendapatkan koordinat dan sekaligus arah kiblat yang diproyeksikan dari titik awal tongkat istiwa. Jadi menggunakan rubuh mujayab ya, rubuh mujayab ini ya tadi tongkat ini ya. Nanti ini juga akan dipraktekkan bagaimana mempraktekkan mendapatkan arah kiblat menggunakan tongkat istiwa. Jadi dicek saja di channel ini ya. Nanti semua akan disampaikan berikut prakteknya. Cukup itu saja mungkin video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.